Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Tuhan atau membahas tentang ketuhanan tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Sebab Tuhan itu tak berawal dan tak berakhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Namun Tuhan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun itu. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Tidak bisa. Sebab Tuhan itu tidak seperti sesuatu yang bisa dijelaskan. Tidak seperti benda. Tidak seperti barang bisa ditunjukkan. Lalu kita lihat secara bersama-sama. Tidak. Tuhan itu tidak seperti sesuatu. Saya hadirkan di sini, lalu saya perlihatkan saudara-saudara semua. Tidak seperti itu caranya. Tetapi Tuhan bisa dilihat dan dikukuhkan di dalam diri setiap masing-masing orang. Subhanallah. Tetapi tidak semudah itu. Butuh ilmu. Itulah sebabnya dikatakan tuntutlah ilmu. Walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Bukan berarti kita harus ke Cina menuntut ilmu. Artinya, sejauh apapun ilmu itu, kita harus menuntut. Kita harus mencari. Subhanallah. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan jika kita masih hidup. Tidak bisa. Itulah sebabnya kita dituntut untuk mematikan diri sebelum betul-betul mati. Kita dituntut mempanakan diri sebelum betul-betul panah. Saudara, mempanahkan atau mematikan diri sebelum betul-betul mati, ini juga perlu ilmu. Tidak mudah. Butuh ilmu. Sekali lagi, itulah sebabnya kita dituntut menuntut ilmu. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa mengenal dirinya mati,
maka dia mengenal Tuhannya hidup. Barang siapa mati di dalam hidupnya, insya Allah dia hidup di dalam kematiannya. Saudara, tahukah orang-orang hidup dalam kematiannya? Yaitu orang-orang mencapai di sisi Allah. Orang-orang mendapatkan rahmat, mendapat kebahagiaan di yaumul qiyamah. Sekali lagi, dialah orang-orang mendapat di sisi Allah, betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup bersama Yang Maha Hidup. Subhanallah. Saudara yang dirahmati Allah, kenapa kita dituntut mematikan diri sebelum betul-betul mati? Agar kita terlepas dari rasa keakuan, sebab keakuan itu adalah menduakan Allah. Itu kezaliman besar. Menduakan Allah, perbuatan yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara yang dirahmati Allah, bagaimana mati sebelum betul-betul mati? Yaitu jangan pernah merasa ada, karena sebenar-benarnya kita ini tidak ada. Video kemarin atau video sebelumnya kita pernah membahas bahwa hidup kita ini sebenarnya mati. Hakikat hidup kita ini mati. Kita ada di dalam tiada. Saudara, perhatikan supaya betul-betul paham bahwa kita ini betul-betul tidak ada. Hayat artinya hidup. Allah yang Maha Hidup. Kita tidak ada kehidupan apa-apa. Perhatikan, ilmu artinya tahu. Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala sesuatu. Kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Subhanallah. Sama atau sami'un. Allah yang Maha mendengar. Kita tidak punya pendengaran apa-apa. Allah yang Maha mendengar. Kita ini hanya alat. Basar atau basirun. Allah yang Maha melihat. Kita tidak punya penglihatan apa-apa. Mata kita ini cuma alat, sarana. Yang Maha melihat adalah Allah. Kalam atau mutakallimun. Allah yang Maha berkata-kata. Kita tidak ada perkataan apa-apapun. Mulut ini hanyalah alat. Subhanallah. Jadi apa yang kita punya? Hidup Allah, tahu Allah, mendengar Allah, melihat Allah, berkata-kata Allah. Apa yang kita punya? Kalau kita merasa atau mengakui ini, berarti kita merampok hak Allah. Itu
dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus betul-betul sadar, saudara. Sadar di dalam kehidupan kita, sadar di dalam Allah, sadar tentang Allah, bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang dimaksud sadar tentang Allah, kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Kita ini milik Allah. Saudara, saya ingin menegaskan, kalau mau melihat Allah, perhatikan, kalau mau melihat Allah, maka matikan dirimu sebelum betul-betul mati. Insya Allah kita bisa melihat Allah melalui penglihatannya Allah itu sendiri. Sekali lagi, kalau kita ingin melihat Allah, maka matikanlah dirimu sebelum betul-betul mati. Insya Allah kita bisa melihat Allah dengan penglihatannya Allah itu sendiri. Maka tidak ada yang tidak mungkin jika kita merasa mati. Jangan pernah merasa ada, karena yang ada hanya Allah. Matikan diri kita ini. Hak Allah yang ada pada diri kita perlu kita ketahui. Hidup itu adalah hak Allah. Ilmu itu adalah hak Allah. Mendengar adalah hak Allah. Melihat adalah hak Allah. Berkata-kata adalah hak Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah, karena Dia yang punya hak. Kembalikan semuanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau sudah kembali kepada Allah, kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah bersama Allah, maka mustahil kita tidak melihat Allah melalui penglihatannya Allah itu sendiri. Allah berkata, saudara, apabila aku bersama hambaku, maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, perkataannya adalah perkataanku. Subhanallah. Sekali lagi, jangan pernah merasa ada, karena kita betul-betul tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.